Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah jamaah para ummahat yang saya muliakan, di tengah cerah mendungnya pagi hari ini ya, karena cerah mendung, karena kadang cerah kadang mendung, seperti hati-hati kita, kadang mendung kadang cerah ya. Mudah-mudahan kita selalu cerah. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di tempat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada beliau sahibul bait yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan berkah juga kepada kita semuanya, maghfirah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi setiap perjalanan aktivitas kita semuanya. Kita lanjutkan materi kita sampai majelis ke 34. Betul nggih? Ya. Saya bacakan sebuah hadis. Yang pertama di majelis yang ke-34 ini tentang kedzaliman dan balasan bagi para pelakunya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang pertama dalam bab ini, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnari fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himar birraha fayajtami'u ilaihi ahlun nar fayaquluna ya fulan ma laka alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala qad kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi ya. Maka hadis ini menjadi satu peringatan besar ya, terutama kepada para murabbi, kepada para muallim, kepada para siapapun orang-orang yang mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, mengajak manusia untuk berbuat amal saleh, tapi ternyata dia sendiri tidak melakukannya. Rasulullah SAW mengatakan yu'ta akan didatangkan ya, birrajuli pada hari kiamat seseorang ya, yaumal qiyamah pada hari kiamat kelak, fayulqa finnar ya, fatandaliqu aqtabu batnihi, yang kata Rasulullah dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam sehingga fatandaliku aqtabu batnihi, dilemparkan kemudian usus-ususnya keluar ya. Jadi ususnya keluar dari perutnya, fayaduru biha, kemudian dia berputar mengitari usus-usus tersebut ya. Kama yadurul himar, sebagaimana berputarnya himar. Himar itu apa? Himar keledai ya. Birroha fayajtami'u ilaihi ahlun nar ya. Kemudian sebagaimana himar yang mengitari tempat penggilingan, fayajtami'u ilaihi, maka berkumpullah kepadanya ahlun nar, penduduk neraka, mendatangi si orang tersebut. Fayaquluna, kemudian mereka mengatakan, ya fulan, wahai fulan, malaka, apa yang terjadi menimpa dirimu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf, bukankah engkau itulah orang yang dulu ketika di dunia ta'muru bil ma'ruf, yaitu menyuruh kepada
yang ma'ruf, wa tanha 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Fayaqulu bala, maka orang itu mengatakan betul, ya, saya dulu orang yang sering menyampaikan kebaikan, sering memerintahkan kebaikan. Bu ojo ngapusi, ternyata ngapusi dewi, ya. Bu ojo cerewet, ternyata dia sendiri cerewet, misalkan, ya. Kalau sama suami yang baik, ternyata dia sendiri sama suami tidak baik, ya. Maka ini tentang larangan Allah tabaraka wa ta'ala, ancaman Allah terhadap orang-orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf tapi dia sendiri tidak melakukannya, dan mencegah dari yang mungkar, dia sendiri malah melakukannya, ya. Lalu fayaqulu, kemudian dia mengatakan bala, betul, ya, saya dulu mengatakan demikian. Qad kuntu amuru bil ma'ruf, aku telah menyuruh orang-orang untuk berbuat kebaikan, wala atihi, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Wa anha 'anil munkar, dan aku juga telah mencegah mereka dari perbuatan mungkar. Wa atihi, tapi justru aku melakukannya. Ini sebagaimana ayat Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, lima taqulu ma la taf'alun, kenapa engkau memerintahkan sesuatu engkau sendiri tidak melakukannya. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabur itu bukan pergi, kabur bukan. Kaburo itu bukan kibria itu sombong. Ini kaburo, kabir, besar kan, ya. Apa kaburo? Kaburo itu semakin bertambah besar, ya. Artinya kaburo, semakin besarlah marah Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang yang memerintahkan sesuatu tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Dia melarang sesuatu tapi dia sendiri melanggar. Maka kabur maktan indallah, semakin besar kemarahan Allah, kebencian Allah terhadap orang yang apa? Antakulu ma la taf'alu, dia mengatakan sesuatu dia sendiri tidak melakukannya, ya. Maka oleh karena itulah jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana ancaman Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada manusia yang kemudian berbuat, menyuruh tapi tidak berbuat, kemudian melarang tapi dia sendiri malah melakukan. Ya, ini ancaman berat. Makanya ini hadis sangat amat ditujukan kepada para penyuruh kebaikan, ya, termasuk para ustaz, para kiai, para du'an. Itu harus lebih waspada terhadap hadis-hadis tersebut, karena ini satu ancaman yang sangat keras. Berarti dosa atau bala atau hukuman yang ditimpakan kepada mereka lebih besar. Bahkan sebagian ulama berpendapat dosa kecil yang dilakukan oleh orang yang alim itu menjadi dosa besar, ya. Ketika dia menjadi alim dan panutan, contoh, malah melakukan dosa kecil tersebut, itu menjadi dosa besar baginya. Makanya berat, ya. Kursi ini kursi panas, ya. Gitu, Ibu, berat. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka ini yang kemudian menjadi peringatan keras. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini hadis yang pertama, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang itu jujur dalam berkata yang ditunjukkan dengan perbuatan, ya. Baik menyuruh maupun mencegah. Kalau menyuruh, dia sendiri harusnya juga berusaha untuk melakukannya. Kalau mencegah, dia sendiri berusaha untuk tidak melakukannya, ya. Kemudian hadis yang kedua, ini berkaitan dengan perbuatan zalim, ya. Kenapa orang-orang yang melakukan perbuatan yang dia menyuruh tapi tidak melakukan, tapi dia melarang juga tidak meninggalkannya, itu karena orang itu biasanya kan sebagai tokoh, ya, sebagai
panutan. Tapi apakah ini hanya ditujukan kepada para pendakwah, para tokoh? Juga tidak. Semua siapapun. Ya, kadang orang tua kepada anak kan, misalkan dia mengatakan, "Weh, Nduk, kalau ngomong jangan ngapusi." Padahal ibunya sering ngapusi. Paham? Nah, itu juga nggak benar. Ya, ini bisa terkena hadis tersebut dan ayat yang tadi saya bacakan. Ya. Kadang-kadang kan orang tua menyuruh anak untuk jujur, tapi orang tua sendiri banyak tidak jujur. Nyuruh anak menepati janji, ya kalau janji harus tepati, padahal orang tua sering janji nggak ditepati. Ayo mandi, nanti kalau habis mandi tak tukoki permen. Ya, wah pada mandi kan. Setelah mandi, mana bu permennya? Kapan-kapan. Nah, itu. Kalau tururan duwe salah, ya sudah. Lah ini anak akan dididik oleh orang tuanya untuk mudah meniru perbuatan orang tua. Makanya apa namanya? Keteladanan itu lebih besar dampaknya daripada penjelasan dan perkataan. Ya, kadang mungkin orang tuanya mungkin tidak banyak ngomong, tapi keteladanan dia lakukan. Habis sholat di masjid, ke rumah pulang, dia sholat sunnah rawatib, kemudian baik qobliyah maupun ba'diyah. Anaknya lihat tuh, bapak saya sholat sunnah, dia akan ngikuti betul. Anak itu kadang-kadang tanpa disuruh, kalau orang tua yang melakukan lebih dahulu, anak itu akan mengikuti. Ya, itu jauh lebih menghujam dalam diri anak. Ayo semua ngaji, anak ngaji, rasa main HP. Ini semua pada ngaji, bapaknya malah main HP. Batin anak pak, aku racetto kan. Kadang-kadang gitu. Ya, maka ini yang kadang-kadang menjadi pokok persoalan. Ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini perkara yang harus kita lebih perhatikan. Ya. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqu ad-dulma fa inna ad-dulma dhulumatun yaumal qiyamah wattaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Ya. Ittaqu ad-dulma, bertakwalah kalian dari apa? Ad-dulma. Dulma itu kedoliman. Ya, ittaqu ad-dulma, jagalah diri kalian dari kedoliman. Ya, fa inna dulma dulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kedoliman itu dulumat yaumal qiyamah, adalah kegelapan pada hari kiamat. Apa maksudnya dulumatun yaumal qiyamah? Para ahli tafsir menyebutkan yaitu kesengsaraan pada hari kiamat. Jadi jangan kalian berbuat dolim, karena sesungguhnya kedoliman itu akan membuat kesengsaraan hidup pada hari kiamat, baik di alam akhirat ketika menuju kepada mizan, kemudian hisab, itu sudah berat dulu. Kenapa? Karena banyak kedoliman, terutama juga di alam barzah. Ya, di alam barzah juga ketika dia ada kedoliman, itu akan memperberat kehidupan dia di alam barzah. Contohnya, punya utang belum dibayar, betul atau tidak? Ya. Karena utang itu kata Rasulullah menjadi kegelisahan ya di alam barzah sampai hutang itu ditunaikan. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Seorang jiwa, seorang mukmin itu akan mu'allaqah, sangat terikat dengan urusan dunia. Artinya masih gelisah, ada urusan yang belum selesai. Hatta yuqda anhu dainuhu, sampai diselesaikan urusan utangnya. Makanya saya pernah dapat pertanyaan, Ustadz, kebetulan suami saya punya utangnya banyak, tapi suami saya juga meninggalkan harta, tapi hartanya ya kita pakai dulu sebagian untuk hidup. Ya, terus utangnya belum saya bayar, nanti kalau hasil jual aset misalkan. Jangan, justru utangnya itu disegerakan sebelum harta warisan
bagikan atau diambil, itu utangnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Rasul itu sampai memberikan perhatian besar terhadap masalah utang dengan kematian. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah ketika mau menjadi imam dalam sholat jenazah, ternyata si mayit ini punya utang 2 dinar. Maka Rasulullah mundur dari mensolatkan sholat jenazah, tapi membiarkan sahabat untuk mensolatkan. Rasul tidak mau. Tidak maunya Rasul itu bukan karena orang utang nggak boleh disolatkan, tetap boleh, paham? Tetapi sikap Rasulullah itu memberikan peringatan kepada para sahabat yang masih hidup, Bu Iyao, pikirkanlah masalah utang dia. Ya. Maka pikirkan, karena ini urusan berat. Nanti di alam barzah dia tidak tenang, mendapatkan kesulitan dalam hidupnya di alam barzah. Orang mati di alam barzah hidup atau mati? Hidup atau mati? Hidup. Ya, kalau mati yang nggak bisa merasakan adat maupun nikmat. Tapi dengan kehidupan di alam barzah, bukan hidup di dunia. Di dalam dunia urusannya dia telah mati. Nah, maka akhirnya Abu Qatadah kalau tidak salah, beliau kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, saya biar bayar utangnya. Ya. Maka setelah ada yang menjamin, baru Rasulullah mau menjadi imam sholat jenazah. Tapi setelah 2 atau beberapa hari, ketemu Abu Qatadah. Ya Abu Qatadah, sudah kamu lunasi belum utangnya? Belum ya Rasulullah, ya mungkin belum sempat. Maka Rasulullah marah. Kenapa engkau tunda? Kan kasihan yang meninggal. Ya bayar dulu, tunaikan itu utangnya. Jangan malah dipakai dulu. Karena ini kasihan yang meninggal. Maka hutang-hutangnya segera dilunasi. Jangan biarkan kemudian tertunda sampai apalagi bertahun-tahun. Itu dia punya harta, wajib diselesaikan harta at-tarikah, harta tinggalan. Itu diselesaikan utangnya, wasiatnya, baru menjadi harta al-irthu, baru harta menjadi harta warisan, baru kemudian dibagi. Ya, jangan kemudian dibagi utangnya belum dilunasi, ini nggak boleh. Ya, maka itu termasuk pelanggaran terhadap kezaliman terhadap si mayit. Ya, maka ini perkara masalah hutang itu akan membuat gelisah karena itu kezaliman kepada orang-orang yang dihutang. Ya, lebih gelisah mungkin ini dugaan saya loh ya. Karena nasihat Rasulullah sangat keras, sangat penting untuk diperhatikan. Jauh lebih gelisah ketimbang seorang istri dipukul ba'da isya jam 8, diberitahu oleh suaminya bahwa besok pukul 9 pagi dia akan akad nikah lagi. Ya. Kira-kira gelisah nggak gitu? Gelisah nggak? Ya, raiso turu mungkin. Ya, sini nangis toh. Nah, maka lebih gelisah daripada itu, karena itu sesuatu yang sangat berat. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan, "Lau anna rajulan qutila fi sabilillahi tsumma ahya tsumma qutila wa alaihi dainun ma dakhalal jannah." Orang yang masih meninggal kemudian mati syahid sekalipun 3 kali, andaikan itu bisa dia 3 kali syahid, maka kata Rasulullah tidak akan bisa masuk surga sampai urusan utangnya diselesaikan. Bukan berarti nggak akan masuk surga, bukan, tapi terhalang dulu masuk surga. Urusan utangnya harus diselesaikan. Yang bayarnya pakai apa Ustaz? Pakai pahala. Ya, maka itu bisa menurunkan derajat kualitas surga yang akan dia dapatkan. Ya tergantung dari berapa jumlah utang. Ya. Karena ada orang yang hidup dari utang. Ada kan? Utang sana, utang sini, buka album alumninya, ya kan? Ya. SD, SMP, SMA, kuliah, diurutkan besok utang ini, bulan ke-12 nanti balik lagi untuk alumni SD, utang. Terus dia hidupnya dari utang ke utang. Ya. Sehingga dijuluki Mister Ngemplang. Ya. Karena nggak pernah bayar. Dan orang kalau sudah punya niat utang, niat tidak membayar, itu kata Rasulullah, Allah akan menjadikan dia tidak mampu bayar utang, alias miskin. Makanya kalau usaha kok nggak pernah berhasil, usaha sana, usaha sini mau kebak proposal nggak pernah berhasil, maka coba diingat-ingat, adakah utang yang kita melakukannya niat nggak bayar dan belum kita kembalikan, maka kembalikan terlebih
daun. Ya, wallahu taala alam. Nah, maka saya mana tadi? Kacamatanya dipakai dulu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillah ittaqid dulma, jauhilah oleh kalian kedzaliman. Ya, fa innad dulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kedzaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah oleh kalian sifat bakhil, karena sifat bakhil itu menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Sifat ini membuat orang saling menumpahkan darah dan melanggar kehormatan mereka. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, ada nggak orang kaya bakhil? Banyak. Ya. Dan itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Ya. Jangan dikira dengan kebakhilannya itu akan melanggengkan hartanya. Ya. Qarun itu kaya raya, tapi dia nggak mau berbagi, berat untuk berbagi. Justru malah memamerkan kekayaannya. Hancur nggak Qarun? Hancur. Sehingga Allah tenggelamkan seluruh hartanya dengan Qarunnya itu ke dalam perut bumi. Saking banyaknya harta Qarun yang dalam Al-Quran disebutkan kunci-kunci gudang hartanya itu, kalau kunci-kuncinya dikumpulkan itu diangkat beberapa orang kuat nggak kuat. Jangan kunci emas sama uangnya diangkat kuat nggak? Kuat ya. Bahkan renek kunci nih kan. Saking renek sing dijogo kadang-kadang. Maka itu Qarun. Ya, seharusnya dia gunakan hartanya untuk perjuangan dia menuju akhirat, menuju surganya Allah, tapi dia bakhil dengan hartanya. Ya, bahkan merasa hartanya itu dari kemampuan dia berdagang, bukan karena karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah tenggelamkan yang saking banyaknya hartanya. Kita orang Indonesia di Jawa pun ketika nemu harta dalam tanah itu dikatakan hartanya Qarun. Ya. Betul tidak? Ya. Padahal hartanya Empu Sendok, ya, Hayam Wuruk atau Raja Majapahit. Kalau Solo Raja apa? Ya. Pakubono, Raja Pajang atau Raja Malaya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang ketiga, man dolama qida shibrin minal ardi tawwaqahu min sab'i ardin. Barang siapa yang merampas sejengkal tanah dengan cara yang dolim, shibr, sejengkal, ya, minal ard, dari tanah atau kebun yang dia miliki, tawwaqahu min sab'i ardin, maka akan dikalungkan kepadanya min sab'i ardin, ke dalam lehernya 7 bumi. Bayangkan, ya. Ada yang mengatakan 7 lapis bumi itu. Bumi ini kan ada 7 lapis, ada yang menyebutkan demikian. Nah, itu akan diiris. Bukan tanahnya semeter diambil itu dikalungkan besok itu, bukan. Kata para ulama, misalkan dia menggeser patok sawah dari patok yang sesungguhnya bergeser 30 cm, ya. Maka 30 cm ini kelak nanti di kiamat, pada hari kiamat 30 cm kali ke belakangnya. Kalau sawah itu luas panjangnya 300 meter, berarti 30 cm kali 300 meter diiris sampai tembus ke bawah bumi. Paham? Nah, itu nanti akan dikalungkan irisan itu ke lehernya dia. Coba bisa bayangkan, galon saja air yang beratnya paling-paling 19 liter, yang itu mungkin sekitar 20-an kilo, itu dikalungkan di leher kita, berat gak ya? Berat dan sakit itu. Apalagi 7 lapis bumi itu diiris dari jumlah tanah yang dia geser, diambil, kemudian diiris kali sekian, kali berapa juta kilometer dari lapisan bumi itu sampai ke bawah, diiris kayak roti lapis itu, diiris, nah kemudian dikalungkan, ya, ke dalam lehernya. Ketika nanti di hari kiamat, itu siksaan yang Allah berikan kepada orang yang berani mengambil sejengkal tanah.
maka hati-hati dengan mengambil yang bukan hak kita. Itu membawa malapetaka, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah mengatakan, ijtanibu as-sab'ul mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Salah satunya yaitu memakan harta haram, baik riba maupun sejenisnya. Maka hati-hati dengan perbuatan yang menghancurkan diri kita, terutama kedzaliman terhadap orang lain. Karena ada harta haram itu kan dibagi dalam beberapa macam. Ada harta haram secara zatnya haram, tapi cara memperolehnya halal. Maka harta ini haram atau halal? Haram. Dia dapat ingkung babi itu dari temannya yang non muslim. Maka harta ini didapatkan dengan cara yang halal, yaitu atiyah, pemberian. Tapi apakah harta ini halal? Tidak, karena zatnya haram. Yang kedua, ada yang zatnya itu halal tapi caranya haram. Bebek itu halal atau haram? Tergantung ya. Kalau caranya haram, bebek ini menjadi haram. Bebek secara zatnya halal, tapi kalau bebeknya tetangga disembelih ya, maka itu menjadi haram. Ya alasannya lah, bebeknya main ke rumah saya Ustaz. Bukankah kalau pohon itu kalau melangkung ke rumah kita itu boleh diambil? Lah bebeknya mampir ke rumah saya, berarti hak saya Ustaz. Saya sembelih ya, saya kasih pakan, saya kasih kurungan, saya jebak, akhirnya dapat Pak Ustaz ya. Ini harta ghanimah, luar biasa ya. Maka tidak benar ya. Maka bebek itu menjadi halal. Maka harta yang halal, zatnya harus halal dan caranya pun harus halal. Nah, sekarang harta haram itu ada 2. Harta haram yang diperoleh dengan keridoan, bukan ridho ini ya. Dan harta haram yang didapatkan dengan ketidakridoan atau ketidakrelaan ya. Contoh, harta haram yang didapatkan dengan keridoan atau kerelaan. Contohnya, tapi dia haram, tapi ridho yang dia dapatkan dengan kerelaan. Apa contohnya? Parkir. Tergantung. Kalau parkirnya itu di wilayah dia, tidak apa-apa, halal. Misal, saya punya lahan, begitu kan? Itu lahan saya. Kemudian orang parkir di situ, ya kan? Kemudian saya terapkan dia parkir 2.000 dan itu lahan saya. Maka boleh nggak saya mengambil? Boleh, paham? Tapi kalau itu lahan milik umum, bukan lahan saya, terus orang beli di satu warung, padahal itu bukan lahan saya, terus saya tariki orang-orang itu, maka haram bagi saya. Kenapa? Saya berarti maceki mereka tanpa ada hak di sana, nggak boleh, kecuali dengan kerelaan mereka. Misalkan, Mas, pulau jogoke Mas nggih montore, biaya penjagaan pulau puterke mungkin pulau atur melaku mlebu metune saking warung pulau. Karena di parkirnya di jalan misalnya, saya minta upah 2.000, upah penjagaan, dia rela, tidak masalah, paham? Tapi kalau dia datang nggak ada akad apa-apa, kemudian mau pergi ditarik 2.000, padahal itu tanah bukan tanah milik warung, tapi tanah milik umum misalkan, itu nggak boleh. Ya, yang boleh adalah kalau tanah itu milik dia sendiri, maka boleh. Tapi kalau milik umum, itu tidak boleh kita ambil. Nah sekarang bagaimana pemerintah? Ini panjang lagi ya, karena yang markir itu kan pemerintah, betul atau tidak? Lah jalannya milik siapa dulu? Milik umum atau milik pemerintah? Milik rakyat atau milik pemerintah? Ya, itu pembahasannya panjang berkaitan dengan hukum pajak ya. Karena tadi saya menyampaikan tadi pagi sebelum di sini kajian, ada pertanyaan, Ustadz, saya sebagai pengusaha sangat-sangat keberatan karena hidup saya ini dimata-matai terus tukang pajak ya. Pokoknya usaha saya sampai kemarin saya beli tanah Ustaz, harganya 500 juta transaksi. Lah kok sama BKD itu ditetapkan nilainya 700 juta. Alasannya per meter dulu. Saya kan belinya 500 bukan 700. Oh nggak bisa, pokoknya 700 juta kalikan 5%. Ya, berarti berapa itu? 35 juta, betul ya?
35 juta, jenengan harus bayar. Ya, maka saya bersekukuh tidak mau, tapi dia tetap nih nggak mau, ya nggak bisa balik. Nah sudah, nah maka itu satu bentuk kedoliman. Ya, ini tidak boleh. Nah, ini bagian dari, meskipun nanti ada pendapat lain dalam artian jika pajak itu ada timbal balik, tapi pendapat yang lebih rojih tidak boleh diterapkan kepada kaum muslim. Jangan bayar pajak itu rela atau tidak? Saya tanya, rela atau tidak? Kecuali jangan rela, tidak apa-apa. Rela atau tidak? Nyumbang tinggi Mas Wowo, rela. Artinya, apakah kita bayar pajak? Kalau rela nggak ada masalah. Rakyat siap, para pemimpin, saya akan bayar pajak dengan tertib, dengan kerelaan, tidak masalah. Tapi kalau mereka terpaksa, ya tidak rela, oh ini hati-hati. Ya, ada dua pendapat memang, apakah ada timbal balik atau tidak dari pajak tersebut. Wallahu ta'ala, ini pembahasannya panjang, tapi saya hanya beritahu saja, insya Allah pajak akan dihapuskan. Ya, karena informasi ini valid ini. Saya dapat ini A1 langsung, ya, dalam konteks melalui sebuah berita yang sangat valid, ya, insya Allah valid. Ya. Kapan itu saat waktunya dibebaskan seluruh pajak, nggak ada lagi pajak kendaraan, pajak rumah, apalagi pajak usaha, itu nggak ada lagi. Yang ada nanti cuma zakat. Ini satu berita yang saya menyenangkan, dan saya dapat info itu sudah saya cek, bukan abal-abal, bukan kila waqala, itu asli. Tapi penerapannya juga sudah disampaikan dalam berita pemberitahuan itu tentang pajak akan dihapuskan, yaitu ketika Nabi Isa diturunkan. Siapa yang beritahu itu? Rasulullah SAW. Jadi saya percaya pajak akan dihapuskan. Jadi nunggu Nabi Isa. Sabar, ya, sabar. Percaya atau Bu? Percaya, alhamdulillah. Jadi ada secercah harapan lah ya. Perkara kapan lah itu saya nggak tahu. Tapi penerapannya ketika nanti Nabi Isa diturunkan. Ibu, ya. Nanti wasenang, ya. Nah, ini tentang kedoliman. Ya. Maka hati-hati dengan, oh ya tadi saya sebelum sebutkan tentang harta haram. Harta haram yang didapatkan dengan kerelaan dan harta haram yang didapatkan dengan ketidakrelaan. Geser patok, rela nggak yang digeser? Tidak, berarti itu harta haram yang didapatkan dengan ketidakrelaan. Kemudian yang harta haram didapatkan dengan kerelaan apa? Contohnya judi, riba, itu harta haram. Riswah, itu harta haram yang didapatkan dengan kerelaan. Ya, maka dosa nggak usah dosa, tapi cara taubatnya beda dengan harta haram yang didapatkan dengan ketidakrelaan. Contoh, harta haram didapatkan dengan hasil riba. Ketika dia taubat, ya sudah, keluarkan ribanya bagi yang masih ada. Kemudian, atau dia mungkin belum tahu, ya sudah, dia berhenti, selesai. Tapi bagi yang mereka taubat dari harta riba, dari judi, ya sudah, dia taubat, selesai. Dia nggak perlu minta maaf kepada orang yang di transaksi lawan judinya misalkan, ya sudah, dia tinggal berhenti. Tapi kalau dia masih ada orang, kita kembalikan judi kemarin, batalkan supaya kita tidak dosa, itu jauh lebih baik. Ya. Nah, tapi kan jarang, susah. Misalkan judi online, mengembalikannya gimana? Siapa yang kalah kan nggak tahu jenengan. Paham? Untuk yang ikut banyak, ya, judi online itu. Ya, dan judi online ini sudah banyak memakan ribuan korban, jutaan, ya. Karena banyak suami cerai dari istrinya gara-gara judi. Yang gara-gara riba juga ada tetangga itu, ya, dia utang dengan cara riba, karpe nggawe usaha tapi utang, ya, akhirnya sebenarnya istrinya tidak setuju tapi suaminya nekat. Apa yang terjadi? Usaha nggak jalan, utang semakin menumpuk, sekarang rumahnya dilelang bank, ya. Akhirnya istrinya nggak terima,
marah sama suaminya, tengkar, ribut, cerailah mereka. Nah, itu terjadi gara-gara praktek riba. Nah, kalau kita mengambil harta haram dengan cara yang kerelaan, karena saya menerapkan bunga misalkan, Mas, nilai aku rapopo tapi bunga 2% ya, siap Ustaz, enggak masalah, kecil itu 2%. Nah, rela nggak dia ngasih bunga? Rela. Saya ngambil, saya rela. Dosa nggak? Dosa. Nah, cara tobatnya, saya nggak perlu meminta maaf kerelaan atas orang itu, karena sama-sama rela. Tapi kalau urusan mengambil harta haram dengan ketidakrelaan, seperti menggeser patok tanah, kemudian mencuri, kemudian masuk tempat wisata, bludus nggak bayar, bawa 7 orang dalam mobil, tapi bilangnya cuma 5 orang, 2 nggak bayar. Pernah begitu? Aduh, berat ya. Nah, maka itu harta haram yang didapatkan dengan ketidakrelaan. Maka apakah dia tobat saja cukup? Nggak bisa, kata Imam Ibnu Qayyim. Para ulama seperti Imam Syafi'i dan yang lain sepakat nggak bisa. Kecuali apa? Kecuali dia harus meminta kerelaan dari yang diambil. Maka jangan ingat-ingat berapa kali masuk tempat wisata nggak bayar. Tempat mana saja. THR Ustaz, dulu pas nonton konser saya nggak bayar. Ketika masuk tempat wisata, anak-anak saya cuma bayar 3, padahal saya bawa anak 8. Yang lain saya suruh berobos lewat sela-sela orang yang masuk misalkan. Alhamdulillah yang kecil-kecil lolos, yang 3 nggak lolos. Nah, maka yang lolos tadi nggak bayar itu dihitung, maka kembalikan sama pemiliknya. Lah THR pun tutup Pak Ustaz. Ya. THR tutup kan? Tutup, pindah kemana? Oh, nggak tahu ya. Tutup, pemiliknya nggak diketahui. Katanya orang Perancis. Terakhir itu katanya dibeli orang Perancis. Tapi itu tutup, pindah kemana saya nggak tahu. Saya pernah tanya sama pegawai, ini milik siapa Mas? Anu Mas, orang Perancis katanya. THR milik orang Perancis, iya. Sudah dibeli usahanya oleh orang Perancis, tapi ya tinggal di Indonesia. Katanya sih. Saya juga cuman katanya. Nah, tapi yang jelas kita harus kembalikan ya. Kalau sudah nggak ada Ustaz, ya sudah, paling minimal kita sedekahkan. Tapi harus berupaya dulu dicari. Tapi kalau berupaya dicari nggak ketemu, baru disedekahkan atas nama orang itu. Kalau itu ternyata non muslim, ya mudah-mudahan menjadi jalan hidayah bagi dia. Kalau itu muslim, yang mudah-mudahan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara kita untuk meringankan tuntutan dia nanti di yaumul kiamah. Karena nanti kita akan saling berhadapan dengan sesama manusia. Makanya Allah mengatakan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Nanti semua itu akan saling menuntut, suami nuntut ke istrinya, istri nuntut ke suaminya. Ya, kemudian anak nuntut ke bapaknya, bapak nuntut ke anaknya. Ya, kenapa? Karena cari selamat masing-masing. Karena perkara di akhirat itu perkara yang sangat berat dan perkara yang sangat besar. Kalau di dunia orang bisa mengatakan jangan bunuh anak saya, biar saya saja yang kamu bunuh. Bisa kita wakili, kan itu kan? Untuk menyelamatkan anak kita. Tapi di akhirat tidak itu. Beratnya neraka jahanam itu membuat orang sanggup menjadikan istri anaknya sebagai tumbal. Kan dalam hadis disebutkan, ya Allah, kuberikan anak-anak dan istri saya serta harta-harta saya sebagai tumbal agar saya selamat dari siksa neraka. Begitu yang terjadi. Kalau di dunia nggak ada orang tua yang tega menjadikan anaknya dihukum atau disiksa sedangkan dia selamat. Rata-rata orang akan melindungi anaknya ya, meskipun dia harus mati ya, maka itu yang dilakukan. Tapi nanti di akhirat tidak, itu sesuatu yang sangat berat. Jadi bayangin rokok itu luar biasa beratnya. Bahkan dia menyampaikan berpendapat neraka itu tempatnya sangat gelap ya, sangat. Maka disebut tempatnya kedoliman. Ad-dulmu itu kan gelap. Secara bahasa bisa bermakna gelap. Makanya dulumatul lail itu artinya malam yang sangat gelap. Kenapa kedoliman itu dianggap gelap? Karena dia akan menjadikan dirinya bisa masuk dalam ruang kegelapan, yaitu neraka jahanam. Yang panas apinya itu sangat hitam. Ini pendapat sebagian para ulama ya. Jadi panas itu, api itu kan bermacam-macam. Ada api biru, api kuning, api merah,
api putih dan api hitam. Api hitam kan belum ada. Pernah lihat api hitam? Belum pernah? Belum pernah. Ya. Ya. Tapi ya nggak tahu. Ini pendapat menyebutkan bahwa api yang sangat panas itu adalah api yang berwarna hitam. Ya, sudah gelap, panasnya luar biasa. Dan itu menjadi siksaan yang sangat berat. Lawang sangat ringan dari neraka jahanam itu ditaruh bara api di bawah telapak kakinya, otaknya sudah mendidih ya. Itu tentang beratnya. Sehingga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma itu pernah menyampaikan nasihat kepada seorang kafilah yang meminta agar menuliskan ilmu kepada Ibnu Umar. Tapi Ibnu Umar mengatakan nggak bisa saya tuliskan dalam waktu singkat. Tapi kalau kamu tetap pulang nggak belajar di sini di Madinah, maka saya berikan nasihat. Jangan pernah engkau mati masih ada kedoliman terhadap dirimu, terhadap orang lain. Entah harta, entah kehormatan, entah apapun. Itu segera minta maaf. Jadi orang yang paling selamat besok di akhirat adalah orang yang paling tidak punya urusan dengan manusia. Kenapa? Kalau urusan kita kepada Allah, insya Allah lebih mudah. Paham? Kenapa? Maksudnya Allah itu Ghafurur Rahim. Selama kita taubat dengan taubat dan nasuha, itu lebih mudah. Tapi kalau kedoliman kita kepada makhluk, itu yang paling berat. Karena makhluk itu biasanya suka nuntut. Betul atau tidak? Besar popo tak tunggu ning padang mahsyar. Kan itu kan? Kadang-kadang jawabnya begitu. Betul atau tidak? Kan jarang orang disakiti tak maafkan. Jarang itu. Ya, artinya lebih banyak orang menuntut. Ya. Jangan beli pertalit, pertamak. Ternyata pertalit tanpa antri, artinya oplosan. Rela enggak ibu? Rela enggak? Tidak. Nuntut enggak nanti di akhirat? Oh, jangan nuntut kan? Artinya rata-rata manusia itu enggak terima dengan kedoliman di antara mereka. Makanya kita berupaya, misalkan ya ada orang. Ini contoh, bentuk kehati-hatian jangan sampai kita mendolimi orang. Misalkan kita naik motor, lalu tiba-tiba ada orang samping kita juga naik motor. Dia nggak tahu kalau di situ ada jalan berlubang. Terus dia cebur itu bannya, kemudian airnya muncrat ke kita kan. Kemudian kita hentikan dia, terus kita maki-maki. Sekarang maki-makian kita itu apakah setara dengan air yang naik ke badan kita padahal dia nggak sengaja? Ya tidak. Dia sedang menake cangkongan blonjo naram jiglok, ternyata depannya ada lubang, ceprot, kemudian naik kita. Terus kita berhenti, kurang ajar, kamu rupamu elek ini macam-macam ya, bisa ya. Itu kedoliman yang bisa jadi melebihi kedoliman dia, itu pun dia nggak sengaja, dia sudah minta maaf, ngapunten saya nggak sengaja, oh kurang ajar, diunek-unek nggak bisa-bisa. Itu bisa jadi dia yang mungkin kedoliman dia sudah terbayarkan dengan omelan dia, bahkan omelannya lebih tinggi kedolimannya daripada dia, dia juga nggak sengaja, apalagi kan itu kan. Maka hati-hati ya, kalau dia sudah minta maaf nih, nggak apa-apa, lain kali hati-hati, jangan nggak sengaja tuh, saya pikir sengaja kan itu kan namanya orang nggak sengaja kan ya, kita nggak tahu, sudah kita maafkan. Kadang-kadang orang balas kedoliman orang itu boleh, tapi harus setimpal, nggak boleh melebihi. Rupanya kok koyo munyuk jenengan ya, misalkan maka kita nggak terima. Misalkan kalau yang paling tinggi kan kita maafkan, mbak nggak apa-apa mbak, memang ciptaan Gusti Allah gitu kan. Nah, kan ada orang nggak apa-apa jelek-jelek begini ciptaan Allah daripada kamu ciptaan make up, misalkan ya, bisa kan, atau ciptaan bukan aplikasi yang bikin cantik itu ya. AI, hapus malah ya. Nah, ketika dia tidak terima misalkan, kita mungkin bisa membalas, ya gue koyo munyok, sudah selesai, berarti setara kan gitu kan, impas. Tapi kalau sudah kita tambahi, gue koyo munyok elek rabies kaliran ya. Lah, dia yang tadinya berbuat dolim, kita balik jadi berbuat dolim sama dia, karena balasan kita melampaui batas. Maka hati-hati. Nggak ada itu dalam Islam pepatah pembalasan lebih kejam dari pembalasan lebih kejam dari perbuatan, itu nggak boleh. Pembalasan itu harus setimpal, nggak boleh melebihi. Makanya kadarnya harus tepat. Al-anfu bil anfi. Kalau dia menghilangkan hidung,
kita bisa menuntut kepada hakim qadhi untuk menghilangkan hidungnya juga. Setimpal, nggak boleh. Dia telah menghilangkan hidung saya minta telinganya juga sekalian. Pembalasan lebih kejam, nggak bisa. Harus setimpal. Ini tentang kedzaliman. Makanya kedzaliman terhadap orang itu paling bahaya. Kalau dosa kita kepada Allah, syirik bahkan, atau selain syirik tapi kepada Allah, selama kita bertaubat dengan taubatan nasuha sebelum wafat, sebelum nyawa di kerongkongan, maka Allah itu Ghafurur Rahim. Tapi kalau kedzaliman kita kepada makhluk, itu yang kadang-kadang makhluk tidak mau atau berat untuk memaafkan. Makanya mumpung ada grup-grup alumni PAUD, TK, SD, PAUD ada? Tidak ada ya. Kita mulai balikkan katakanlah SMP. Grup SMP, SMA, kuliah, RT, RW, kita sampaikan dulu kalau saya pernah minjem pulpennya lupa mengembalikan, tolong kita sama-sama direlakan ya. Oh ya, foto-foto dulu kalau pernah mungkin saya dolim, gosok sendalnya atau mukul atau apapun, tolong diingatkan, saya minta maaf, kalau ada utang tolong ditagih, kalau enggak ada yang sama-sama enggak ingat, kita sama-sama merelakan, yes, foto-foto, selesai urusan. Betul Ibu. Daripada kita nggak pernah mengungkapkan itu di grup, ternyata ada dulu ketika kita SMA, ada pulpen teman kita pinjam, gosok lagi, kemudian masuk tas kita nggak sadar, kita bawa pulang. Ya tidak? Itu nanti akan jadi bahan dia untuk menuntut pahala dari diri kita. Makanya sampai ketika Rasul menanyakan, tahukah kalian orang yang muflis, orang yang tekor, kan gitu kan? Siapa ya Rasulullah orang yang tekor itu? Ya, ada yang menyebutkan orang yang tekor nggak punya emas dan harta. Maka kata Rasul bukan itu. Orang yang tekor adalah orang yang di hari kiamat dia bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, pahala umroh, tapi ternyata banyak orang yang menuntutnya karena kedzaliman dia terhadap dirinya. Maka itu tekor, diambil amalnya, apalagi sudah amale sithik, dosane akeh, ngoplos sisan, kan? Pertamax, pertalite jadi pertamax. Sing nuntut sa Indonesia Raya katakanlah dari 280 juta, 10 juta sajalah pengguna pertamax jadi pertamax kapusan pertalite, itu sudah berapa tuntutan banyak orang. Saya bayangkan aja, ngeri gitu betul. Makanya hati-hati dengan kedzaliman kita terhadap orang lain. Kemudian hadis selanjutnya, innallaha la yumli lidzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah itu menunda hukumannya kepada orang zalim. Namun ketika dia menghukumnya, maka tidak akan luput. Ya, maka kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk betul-betul saling memaafkan, minta kerelaan atas sebuah kedzaliman terutama terhadap orang lain. Lalu Rasulullah membacakan satu ayat, dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengadab penduduk satu negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab itu adalah sangat pedih dan keras. Hadis yang terakhir, tinggal 5 menit ya. Betul, kita semua setengah 11 kan? Setengah 11 atau jam 11? Oh, setengah 11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salih ukhida minhu biqadrin madlamatihi wa illam takun lahu hasanat ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Barang siapa yang pernah mencemarkan kehormatan dan mengambil suatu milik saudaranya secara zalim. Nah, ini kedzaliman yang banyak tidak disadari oleh kaum muslimin. Yaitu apa? Kemudahan akses informasi, gitu. Paham ya? Ini bisa jadi banyak kedzaliman. Misalkan kita dapat berita, Mbak Yu, ternyata janda sebelah RT-nya dia loh, ya. Ternyata didatangi lelaki hidung belang misalnya, padahal itu adik-adik, dia anaknya kerolas ya, adik pertama, adik kedua, adik ketiga datang berkunjung ke kakak tanpa kita pernah tapi sudah menyebarkan informasi dari WA, sebar kemana-mana, ke warung kemana, maka penyebaran itu sampai di mana kita merusak kehormatan dia, maka itu tuntutan nanti di akhirat berat. Makanya kita dapat berita dari media sosial itu hati-hatilah. Kalau itu tentang keburukan seseorang,
Itu pertama, betulkah keburukan itu ada pada orang itu? Ya. Kedua, apakah ada udzur syar'i untuk kita menyampaikan kepada orang lain? Karena mungkin ancaman terhadap orang itu begitu berat. Yang ketiga, apakah kita sampaikan dalam keadaan ada maslahat atau tidak? Itu masalah yang harus kita pertimbangkan betul. Jangan sampai kehormatan, kerusakan saudara kita itu akibat dari perbuatan kita. Ya. Maka media sosial itu kadang-kadang share ya, ternyata urusannya berat di akhirat karena banyak kedoliman kita terhadap orang lain. Maka kata Rasulullah, maka hendaknya ia meminta kerelaan pada hari itu juga, ya. Sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham di dalamnya, yaitu yaumul kiamah. Artinya ketika di dunia hendaknya segera meminta kerelaan atau minta maaf. Karena jika datang hari itu apabila ia mempunyai amal soleh, maka amal solehnya akan diambil sesuai dengan kedolimannya. Dan jika kebaikan itu sudah tidak ada sama sekali, maka dosa saudara-saudaranya tersebut diambil lalu dibebankan kepada orang yang berbuat dolim. Fahumila akan dibawa atau dibebankan kepada kepada orang yang berbuat dolim. Amal dia sudah diambil habis oleh orang-orang yang didolimi, lalu kemudian masih ada orang yang masih menuntut atas kedoliman dia, maka akhirnya amal dia yang akan dosa orang yang tadi didolimi diambil ditimpakan kepada orang tersebut. Jadi semakin memperberat siksaan di alam neraka. Makanya orang yang paling punya potensi kedolimannya paling besar itu adalah pemimpin. Betul. Sekali kebijakannya salah, itu didolimi rakyat Indonesia. Misalkan ada suatu tambang, ya kan? Lalu tambang ini kalau dikelola sendiri, alasannya kadang-kadang nggak punya dana nggawe sesuatu yang triliun aja bisa kadang-kadang alasannya. Tapi ternyata dibalik ini misalkan, mudah-mudahan di Indonesia nggak ada. Misalkan tambang itu seharusnya kalau dikelola sendiri itu menghasilkan aset yang besar dan itu bisa untuk kemakmuran rakyat. Tapi karena apa? Ada pengusaha luar negeri, negara lain tak sewone wae tanahe tak kelola kamu dapat sekian persen. Nanti kamu yang penentu kebijakan itu tak kasih 15 triliun misalkan. Wis rapopo kan gampang lah rakyat diabusi kan. Terus dia bikin kebijakan itu sudah. Itu nanti satu Indonesia Raya akan menuntut di yaumul qiyamah. Apalagi sampai ada orang kelaparan tidak bisa makan gara-gara tidak mendapatkan kemakmuran padahal punya keadaan yang bisa memakmurkan rakyat. Maka itulah kehati-hatian yang luar biasa. Makanya Umar itu sampai sering menangis ketika menjadi khalifah. Kenapa? Khawatir beliau itu akan dituntut oleh rakyatnya. Sampai beliau pernah menangis gara-gara beliau membayangkan kalau di bawah pemerintahan beliau ada onta yang berjalan di satu jalan-jalan kota Madinah atau sekitar yang beliau pimpin, itu ternyata terperosok di satu lubang yang belum dia perhatikan lubang tersebut. Dia khawatir onta itu nanti di hari kiamat akan menuntut dia. Ada seorang ulama berjalan di satu jalan, ada anak kecil juga berjalan. Kemungkin keadaan ulama sedang baca kitab atau apa, tiba-tiba anak kecil juga jalan, mungkin anak kecil lari, ulama tadi juga berjalan, akhirnya ketabrak. Ketika ketabrak, jatuhlah mereka berdua. Maka langsung sang ulama itu mengangkat anak kecil, diangkat, kemudian dia minta maaf, tolong maafkan saya. Maka anak kecil itu cuma diam. Dia ulama yang sampai menangis, tolong maafkan saya. Maka anak kecil, tidak apa-apa, saya juga salah, saya lari. Kata dia, tapi sampaikan engkau maafmu. Ya, saya maafkan. Tapi kenapa engkau menangis? Hanya gara-gara tabrakan. Maka orang itu mengatakan, ulama ini mengatakan, sungguh aku khawatir kalau engkau belum memaafkan aku di dunia, engkau nanti akan menuntutku di akhirat. Ya, bayangkan siapa ulama ini? Ada yang menyebutkan Imam Abu Hanifah, ya, rahimahullah. Itu saking kehati-hatian beliau terhadap kedoliman terhadap orang lain. Ya, tapi kadang-kadang kita ini mudah apalagi merusak kehormatan orang. Oh, contohku ning kono kae, kok tuku ning kono kae panganane kowe engko tekan kono dipangku pocong misalkan ya. Misalkan. Padahal lu dari mana info itu?
Wah, aku mau cari ini, hati-hati betul. Ya, bisa jadi kita telah berbuat kedzaliman terhadap orang lain. Wallahu taala alam shawab. Karena sudah 10:30, ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz. Alhamdulillah. Karena tidak ada, ya, tidak ada kan? Oh ada, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita itu kan dibeliin kan? Iya. Tapi yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, misalnya di dalam doanya kita, ya Allah saya ridho dari ridho. Iya. Atas kedolimannya. Atas kedolimannya ridho itu. Semoga semoga dia bahagia, semoga keluarganya bahagia, anaknya sehat, soleh-solehah, terus kemudian benar-benar ikhlasnya. Iya. Di akhiratnya bagaimana? Iya. Tapi benar-benar yang disampaikannya ridho Iya. sekali, Iya. dan mendoakan semoga dia tidak Celaka. Iya. Iya. tidak jahat lagi ke orang-orang lain, Iya. karena hanya bisa itu kan sekali. Iya. Ya, terima kasih. Bagaimana jika orang itu disakiti kemudian dia merelakan, bahkan mendoakan baik? Inilah sikap yang terbaik. Ingat, pahala yang akan didapatkan orang yang memaafkan itu mungkin lebih besar. Paham? Dan para ulama mayoritas sepakat. Dia lebih besar daripada dia nanti menuntut di akhirat. Apalagi tanyanya sama Ustadz Ridho. Ya. Mudah-mudahan insya Allah itu kebaikan yang dimiliki oleh orang yang didolimi, itulah sikap yang paling baik. Karena sempurna iman seseorang itu kalau melihat saudaranya, dia tidak ingin juga celaka. Wallahu ta'ala. Terakhir ya, monggo silakan. Iya. Iya. Mulai daging, koyoran, sareng, terus daging babi, Iya. dibungkus dari sapi, Terus dijual. Padahal yang jual juga orang muslim. Iya. Lah, terus saya mengingatkan, kira-kira bagaimana? Iya. Maksudku ini, kalau memang dia jualan babi itu ya disembunyikan, campur, istilahnya kadang-kadang kan ada sareng, Iya. koyoran yang dari sapi. Iya. Terus ada daging babi juga dari sapi. Iya. Iya. Ya, sikap jenengan kan itu kan? Pertanyaan sikap jenengan harus bagaimana? Iya. Ya, ya, ya. Terima kasih. Berkaitan dengan tersebut, kita tahu kedoliman, maka kita harus mengingatkan. Ya, kalau kita punya kemampuan kita ingatkan, Mbak jangan jualan dengan mencampur, haram, nggak boleh. Itu daging-dagingnya halal menjadi haram. Yang kedua, ingatkan bahwa menjual barang haram juga tidak boleh. Ya, meskipun disendirikan ini babi mas, ini kambing, ini ayam, dia jual barang haram juga tidak boleh. Hasilnya juga haram. Ya, maka tidak boleh. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanuhu. Itu juga nggak boleh. Maka ingatkan jangan berjualan yang haram, apalagi mencampur masaknya dengan yang antara halal dengan yang halal. Itu yang halal bisa menjadi haram karena terkontaminasi dengan yang haram bercampur. Maka kita ingatkan agar wedangannya dihilangkan, koyor babinya, daging babinya, kikil babinya. Ya. Kadang-kadang yang beli juga nggak tahu kan, itu kan asal ngemplok terus dia biarkan, nah, itu nggak. Ya. Makanya jualan harus jelas, harus jelas. Tidak boleh menjual sesuatu yang haram. Betul, jangan sudah mengingatkan itu kebaikan jenengan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memahamkan kita semuanya sehingga tidak ikut terlibat pada sesuatu yang haram. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.